Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-11 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Information System Planning. Dalam membangun suatu perencanaan sistem informasi, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, stakeholder. Ini adalah semua individu dalam organisasi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan information processing. Yang pertama ada manajemen, kemudian pelanggan, karyawan, fungsi organisasi, pemasok, audit eksternal dan audit internal. Kemudian operation. Dalam organisasi besar dan menengah, fungsi operasi difokuskan pada penyediaan layanan sistem informasi ke unit perusahaan atau unit bisnis. Ini termasuk pengoperasian semua peralatan yang berhubungan dengan sistem komputer, termasuk mulai, berhenti, dan memelihara sistem mainframe sepenuhnya beroperasi bersama dengan periferal. Dalam operasi berfungsi berbagai peran yang ada termasuk manajemen operasi, operator, kelompok kontrol, data pustakawan, dan entry data. Kemudian sistem development. Dengan munculnya alat pengembangan, jabatan dan fungsi peran dalam area ini mengalihkan secara eksponensial. Namun demikian masih mungkin untuk membedakan antara fungsi yang dilakukan oleh individu dan individu-individu yang terkait dengan pengembangan sistem komputer meliputi pemimpin proyek, analisis sistem, desainer sistem, dan programmer aplikasi. Selanjutnya ada technical support. Dalam rangka untuk mencapai kelancaran arus informasi dalam organisasi, persyaratan teknis tertentu yang harus dipenuhi untuk memfasilitasi operasi tanpa gangguan dan integrasi dari semua komponen sistem. Pemeliharaan persyaratan teknis terletak pada tangan spesialis teknis. Fokus mereka adalah pada penyediaan bantuan pengguna di bidang hardware dan perangkat lunak, akuisisi, dan administrasi data. Dalam dunia IT yang kompleks saat ini, tingkat spesialisasi adalah meningkat. Namun biasanya mengandung 1. Sistem programmer. Kemudian yang kedua, manajemen jaringan. Yang ketiga, administrasi keamanan. Yang keempat, quality assurance. Yang kelima, database administrator. Selanjutnya ada segregation of duties. Daerah di mana auditor harus mencari jaminan bahwa tugas yang tidak kompatibel yang meliputi pertama, akses ke data. Berdasarkan kebijaksanaan organisasi, akses harus diberikan atas dasar paling istimewa. Tidak ada pengguna harus memiliki kewenangan lebih dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, di mana otoritas tambahan diberikan secara sementara. Kontrol harus ada untuk memastikan bahwa otoritas akan dihapus pada akhir periode sementara. Kemudian kontrol atas aset. Berdasarkan persyaratan organisasi, individu dengan kontrol atas aset tidak harus memiliki akses untuk memanipulasi catatan maupun kewenangan untuk melakukan rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, tingkat otorisasi. Manajemen diperlukan untuk mengotorisasi akses pengguna ke informasi dan fungsi dalam sistem informasi. Dalam banyak kasus, tidak ada pengawasan dari hak akses yang manajemen berwenang untuk hibah, dan apapun akan diterima selama itu masuk pada bentuk yang benar dengan tanda tangan yang bisa menjadi manajer. Pada otorisasi tingkat transaksional biasanya dilihat sebagai pengguna fungsi yang diberikan kepada anggota staf yang lebih senior dengan pengetahuan, pengalaman, dan wewenang untuk otorisasi transaksi tertentu. Personel praktis. Dalam organisasi teknologi informasi yang khas, pergantian staf dapat menjadi masalah besar dalam memastikan kelangsungan sistem yang dirancang dengan baik dan diproses. Dengan demikian, akuisisi, pelatihan, retensi, dan penghentian akhirnya adalah staf titik kontrol kritis. Dalam organisasi besar, fungsi personil IT internal tetap ada.
Tetapi bahkan dalam perawatan instalasi yang lebih kecil harus diambil dalam pengolahan kawasan ini, karena mereka memiliki korelasi langsung dengan kualitas staf yang digunakan dan sistem yang dihasilkan. Object Oriented System Analysis atau OSA adalah teknik yang melibatkan studi dari domain tertentu, berinteraksi objek untuk tujuan pemahaman, dan mendokumentasikan karakteristik penting mereka. Dalam konteks IT, itu berkembang dengan persyaratan rekayasa perangkat lunak berkembang dan spesifikasi dinyatakan sebagai model objek suatu sistem yang terdiri dari populasi berorientasi objek. Hal ini berbeda dengan data tradisional atau pandangan fungsional sistem yang akan melibatkan teknik seperti dekomposisi fungsional dan analisis terstruktur dan desain. Di bawah OSA, objek digolongkan sebagai representasi dari entitas asli atau dari abstraksi, dan OSA mendefinisikan objek dengan struktur data dan perilaku bersama-sama dengan peristiwa yang memicu operasi atau objek perubahan perilaku yang mengubah keadaan objek. ERP ini melampaui OSA, dan ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kegiatan bisnis didukung oleh perangkat lunak aplikasi termodulasi yang dimaksudkan untuk membantu organisasi mengelola daerah penting dari bisnis. Daerah-daerah ini bisa meliputi perencanaan produk, pembelian bahan, inventari kontrol, melayani pelanggan, pelacakan pesanan, dan pemasok interfacing, serta menyediakan modul khusus untuk aspek sumber daya keuangan dan manusia, mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi, dan memberikan seperangkat alat untuk perencanaan dan pemantauan fungsi-fungsi dan proses. Banyak pemasok menawarkan suite terintegrasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan memberikan bantuan dalam proses implementasi. Digunakan secara efektif dengan mengintegrasikan semua aspek bisnis termasuk perencanaan, manufaktur, penjualan, dan pemasaran. Dengan demikian, setiap organisasi berusaha untuk menerapkan solusi tersebut harus benar-benar jelas mengenai alasan, tujuan, dan kriteria pengukuran untuk pelaksanaan dan keterlibatan audit pada tahap perencanaan yang sangat penting. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat tentang Information System Planning. Tetaplah belajar, tetaplah bersemangat, jaga selalu kesehatan, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.